muncul nama Sufmi Dasko. Bermunculan nama-nama lain yang sebenarnya gue udah pernah spill dan gue udah pernah bahas siapa-siapa saja. Baru-baru ini viral Tempo merilis berita salah satu politikus Indonesia ada andil bermain di judi online di Kamboja. Berita yang dirilis tanggal 6 April 2025, pengusaha dan politikus pengendali judi online di Kamboja. Muncul nama Sufmi Dasko. Lalu bermunculan nama-nama lain yang sebenarnya gue udah pernah spill dan gue udah pernah bahas siapa-siapa saja. Dan ya teman-teman kita juga udah tahu siapa-siapa aja orangnya. Ya mungkin ada nama-nama lain di luar itu kita juga nggak tahu, nggak menutup kemungkinan. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah mengapa judi online itu nggak bisa dibasmi. Jadi nih penjelasannya. Komdiki itu keluar-keluar dengan narasi memblokir ribuan situs judi online. Setiap hari itu terus berita yang di-up dan narasi yang dinaikkan. Yang sebenarnya blokir-blokir ini bukan solusi, dan menurut gua dan menurut semua bandar-bandar di Kamboja sana, blokir itu bukan masalah. Mereka hanya blokir domain saja. Harga domain tuh mulai dari 25.000, ada yang 35.000, ada yang 100.000, macam-macam. Tergantung domainnya apa. Ya jadi kalau cuma blokir domain ya kayak main kucing-kucingan aja. Hanya butuh waktu beberapa menit untuk gua sebagai mantan pembuat situs judul untuk mengaktifkan domain baru. Ya, di Kamboja juga sama kasusnya. IT mereka ya paling 10 menit 15 menit sudah aktif lagi tuh situsnya. Kalau cuma blokir domain. Ada yang bilang kenapa nggak blokir dari provider gamenya? Tinggal pakai VPN. Jadi bukan solusi sebenarnya. Nggak ngaruh, blokir itu bukan solusi. Itu yang banyak dikeluarkan orang. Ya udah, kalau Kominfo emang bisa dan emang mau berantas tinggal blokir aja. Nggak segampang itu. Blokir itu bukan solusi. Lalu yang kedua, narasinya adalah memblokir ribuan rekening yang terafiliasi ke judi online. Sama nggak ngaruh juga. Mereka itu bisa bikin rekening baru yang jumlahnya ratusan, puluhan dan ratusan tuh gampang banget gitu. Bahkan sekarang judi online sudah menggunakan cryptocurrency untuk deposit. Gila nggak? Kalah canggih sama pemerintah kita. Gimana mau dibasmi gitu loh. Itu kalau mau blokir webnya nggak bisa, nggak ngaruh. Mau blokir dari penyedia gamenya atau provider nggak bisa. Mau blokir rekeningnya juga nggak berpengaruh sama sekali. Lalu ada lagi eh, ide-ide lain untuk membasmi judi online ini, katanya tangkap-tangkapin bandarnya. Ya bandarnya kan buka kantor di Kamboja. Mana bisa kita tangkap? Karena di sana diperbolehkan buka kantor seperti itu. Ya tergantung hukum negara masing-masing. Kecuali dia bukanya di Indonesia ya bisa ditangkap gitu loh. Ya kayak kejadian di PIK beberapa waktu lalu yang setahun 2 tahun lalu kan ada yang ditangkap itu. Nah ini kan yang di luar negeri, gimana kita mau bertindak? Itu kalau tangkap pun bukan masalah menurut gua. Bukan 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 solusi dari masalah ini. Ya boleh-boleh aja. Blokir, blokir web, blokir domain, blokir rekening, blokir provider, tangkapin bandar itu cuma cara atau menunjukkan sikap pemerintah berada di pihak mana, itu aja. Kalau mau basmi ya itu seperti gue bilang berkali-kali di sebuah video yang ada guanya di podcast manapun, gue bilang demand-nya dinolkan. Ya kayak orang jualan aja lah. Kalau nggak ada pemainnya ya bangkrut. Lu jual kacang nggak ada yang beli. Satu hari bangkrut, nggak jualan lagi besok. Gampang sebenarnya. Nah, caranya gimana? Ya itu yang mau kita kaji lagi. Kan Komdigi, Polri, ya Pak Prabowo punya tim-tim ahli semua nih. Ya masa mengkaji kayak gini nggak bisa gitu loh. Ya mungkin kalau kalau dari gua ya, dibikin badan khusus layaknya Badan Narkotika Nasional, badan rehabilitasinya, tapi ini di judi online. Karena sekarang nggak ada badan rehabilitasi judi online. Sedangkan judi online ini efeknya 1.000 kali lipat daripada narkoba. Berani gue bilang kayak gitu. Karena ya narkoba mentok mati aja. Udah kelar. Judi online ini, karena nggak ada limit, ya lu selagi masih bernafas, lu masih merugikan orang-orang di sekitar lu ketika lu bermain. Kayak gitu. Bukan cuma lu yang mati, satu keluarga bisa mati malah. Belum pinjol, belum yang lain. Ujung-ujungnya bunuh diri. Pemerintah perlu membangun badan rehabilitasi judi online ini layaknya seperti Badan Narkotika Nasional, ya BNN. Hanya saja ini berfokus di judi online.
Jadi para pemain-pemain ini tangkepin aja semua, nggak apa-apa. Tapi punishment-nya bukan pidana, melainkan ya direhab. Karena mereka ini kecanduan, masalahnya. Direhab, dan untuk beberapa kasus, mereka ini bahkan mencari uang di judi online, berharap mendapatkan keuangan yang lebih baik dengan bermain judi. Jadi solusinya ya kasih kerjaan buat mereka. Ya dilatih menjadi kreatif, dilatih jadi mempunyai skill yang ya apapun lah. Intinya badan ini fungsinya atau goal tujuan utamanya yaitu merehab orang-orang yang kecanduan judi online seperti itu. Karena ini bukan masalah yang sepele kalau menurut gua ya. Mungkin ini adalah awalnya aja. Ini dari ujungnya aja. Belum ke titik tertinggi permasalahannya. Ya jelas ketika semua orang bermain judol, ekonomi nggak jalan. Orang rela nggak makan asal bisa main judi online. Karena data yang didapat itu jumlah deposit itu paling 30.000, 50.000 per satu orangnya. Bukan yang ya ada pun yang jutaan tapi nggak sebanyak yang 50.000, yang 100.000. Artinya orang ini ekonomi kelas bawah yang banyak bermain. Itu data yang gue punya atau data yang gue dapatkan yaitu mayoritas pemain ini bekerja sebagai driver ojek online. Itu data yang gue punya ya. Dan kayaknya kemarin dirilis juga berita oleh salah satu media. Dan data yang sama juga, mayoritas pemain itu adalah driver ojek online dan anak sekolah. Artinya apa? Target mereka adalah orang-orang yang ekonominya kelas CD. Nah ini bahaya banget sebenarnya. Yang miskin makin miskin, ya yang kaya gitu-gitu aja, gimana ekonomi mau tumbuh? Roda ekonomi nggak berjalan, kafe jadi sepi. Orang jualan baju jadi sepi. Ya daya beli pun menurun karena judi online ini. Ya kayaknya solusi pemerintah selama ini itu cuma ya harus dilakukan sebenarnya kayak blokir dan lain-lain itu. Cuma ini bukan solusi utama sebenarnya. Ya balik lagi gue bilang pakai hukum ekonomi aja supply and demand. Nah caranya itu yang kita kaji bareng-bareng ya. Mereka kan punya staff sus yang banyak banget itu ya. Masa iya masalah kayak gini nggak bisa kelar? Dan lebih baik lagi kalau bandar-bandar gede jadi tangkap juga. Ya dulu ada nama Budi Ari, mantan menteri sebelum Bu Mutia. Ya sekarang nggak tahu gimana kasusnya. Nah, sekarang muncul lagi salah satu politikus, Sufmi Dasko, ada inisial T juga, dan ada influencer juga, udah gue bilang. Ada influencer yang punya web judol di Kamboja. Ya, nggak menutup kemungkinan banyak nama besar lainnya yang bermain di sini. Seperti itu. Ya, kalau pengen beneran dibasmi, sebenarnya caranya ada banget caranya. Nah, kita nggak tahu ini beneran mau dibasmi atau enggak. Ya, balik lagi gue bilang, dari sisi pemain ditangkapin aja semua yang bermain. Gak apa-apa, tangkapin aja. Tapi punishment-nya jangan dipidana, jangan dipenjara. Karena di penjara pun menambah anggaran aja buat lapas-lapas kan. Ya dikasih dikasih edukasi, direhab, biar dia sembuh, gimana caranya, ya banyak lah. Perbanyak juga edukasi-edukasi di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kedinasan-kedinasan. Bahkan gue kemarin ada ngomong di salah satu polisi daerah, ya di Jambi, katanya mau bikin semacam edukasi judi online untuk di internal kepolisian sendiri. Itu bagus banget sebenarnya. Bagus banget. Dan ditambah, katanya, Jambi nomor satu pemain terbanyak ya, se-Indonesia. Itu data yang gue dapat karena gue dari Jambi, gubernur gue bilang kayak gitu, tapi itu salah ya. Jambi bukan top satu itu Jawa Barat. Kalian boleh cek sendiri datanya di Google, boleh cari sendiri. Jawa Barat adalah pemain paling banyak judi online. Seperti itu. Nah, balik ke solusinya lagi, yang ngeblokir ini nggak apa-apa, lanjutkan aja. Tapi ini bukan bukan cara paling ampuh. Ini cuma salah satu cara aja. Bukan satu-satunya cara. Seperti itu. Ya tetap dijalankan kayak Komdigi ngeblokir mah boleh-boleh aja. Nah, itu sama satu lagi. Sistem aduan konten Komdigi yang berkali-kali gue kritik karena sangat tidak solutif, tidak memberikan solusi bagi gua dan teman-teman yang ingin mengadukan konten-konten yang berbau judi online ini. Dan sampai sekarang konten yang kita laporkan masih berkeliaran di Facebook, di YouTube, di Instagram, di semua platform. Ya di YouTube kalian bisa lihat orang live bermain judol, sales bermain judol itu sales ya, itu bukan pemain asli, itu sales. Di Facebook juga banyak banget. Kenapa nggak ditangkap-tangkepin? Nggak mungkin kalau
pemerintah nggak bisa cari itu nggak mungkin, gampang banget. Gampang banget. Buat tahu di mana lokasinya, gampang banget. Pemerintah pasti tahu. Mungkin malas aja ya. Dan aduan konten Komdigi itu sangat nggak solutif. Kenapa? Berkali-kali gue bilang, customer service judol itu melayani pemain judol 24 jam non-stop. Aduan konten ini dibalas oleh bot. Ya, gue analogin, lu mau berperang sama judol, lu pakai kayu, judol pakai sniper ya udah mati duluan. Ya, ada baiknya aduan konten ini sebenarnya bagus. Ada baiknya diperbaiki lagi aja. Dibenerin sistemnya. Ya, dibikin customernya 24 jam juga. Jadi muncul konten baru, blokir langsung. Muncul konten baru, blokir langsung. Pemain-pemain itu pengen ngeblokir, cuma nggak tahu caranya. Ya, Komdigi yang bisa. Nah, aduan konten ini kan jembatan antara pemain dan Komdigi untuk tahu konten-konten mana yang nggak masuk ke dalam data Komdigi. Tapi nggak di treatment secara bagus, gimana mau jalan gitu loh. Buang-buang anggaran lagi, balik-balik gue bilang. Sama kayak event lari-larian Komdigi kemarin. Event lari untuk edukasi judol, nggak nyambung banget itu. Yang lari pun nggak pernah main judol kayaknya. Karena pemain judol nggak bisa beli sepatu yang mahal-mahal untuk lari itu. Seperti itu. Ya itu. Jadi kesimpulannya adalah kenapa sulit dibasmi judol ini. Ya, kalau menurut gua karena dari pemerintah juga nggak serius membasminya. Karena solusi-solusi yang ditawarkan oleh Komdik ini nggak on the point. Ya, narasi aja lah. Blokir ribuan situs, blokir ribuan rekening, tapi nggak ngefek sama sekali. Udah gue bilang, sekarang bisa pakai kiris, third party ya, pihak ketiga. Bahkan ada yang kripto. Buat apa kayak gitu? Ya, kalau mau basmi ya dari demand-nya yang dinolkan. Berkali-kali gue bilang, demand-nya dinolkan. Ketika demand-nya nol, siapa yang mau main? Nggak ada. Biarpun 1000 situs judul baru tiap hari muncul, kalau nggak ada yang main bangkrut juga kok. Jadi itu aja intinya. Komdigi muasabah diri Anda, Komdigi. Terima kasih.